Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seluruh Nusantara dimanapun berada, semoga sehat selalu dan bahagia. Hari gini orang masih nyinyir kalau ngomong masalah nasab. Katanya untuk apa bahas-bahas nasab? Toh itu nasab-nasab mereka, apa gunanya kita korek-korek terus, kita udal-udal terus. Nah, inilah kata-kata yang memang perlu kita jawab. Kalau cuma ngomongin nasab dan kemudian mereka tobat, tidak lagi mengaku sebagai keturunannya Nabi kita yang mulia, itu nggak masalah, karena itu perkara ya bisa jadi ya ringan lah. Tapi masalahnya dari perkara nasab ini kemudian terbongkar taktik-taktik yang lain, kelompok-kelompok mereka untuk menguasai kita, baik dari sisi agama, keyakinan, atau sejarah. Bahkan dengan penipuan-penipuan ini, mereka menangguk begitu banyak uang, misalnya dari makam palsu, atau makam yang dibulokkan, atau yang paling ramai ya melalui sholawatan ini. Bagaimana kita melihat kemarin-kemarin ini, sholawatan Habib ini dari satu tempat ke tempat yang lain, hampir tiap minggu atau tiap bulan mereka ini nggak kosong dari konser. Coba bayangin, satu konser aja sudah berapa puluh juta. Nah ini tahunan, begitu gampangnya mereka ini mendapatkan keuntungan dari uang yang melalui selawatan ini, yang kita tidak sadar, yang kalau datang anak-anak ini bawa bendera, bawa umbul-umbul, kemudian jingkrak-jingkrak memenuhi jalan raya, bahkan saudara kita ini banser juga dilibatkan. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Nggak taunya di balik itu mereka mengambil keuntungan sebesar-besarnya dari kita yang kepo, yang melihat mereka ini sholawatan. Karena bagaimanapun kemarin ini kita masih menganggap kalau mereka ini dzurriyyahnya Nabi. Jadi gampang sekali diprovokasi, dihalusinasi. Kalau kita sering bersolawatan bersama mereka, mendapatkan syafaat, gampang masuk surga tanpa hisab, mungkin seperti itu. Berjalannya waktu, setelah kurang lebih 3 tahun ini, lama-kelamaan ambruklah hegemoni mereka menguasai pikiran-pikiran kita pelan-pelan dengan adanya tesis Kiai Imad yang melegenda itu. Apa itu yang sampai sekarang mereka tidak bisa bantah sama sekali. Bahkan dari dedengkot-dedengkot mereka sekarang ini sudah mulai sembunyi entah kemana, tidak ada lagi cuitan-cuitan jangkrik, kemudian babi, kemudian pokoknya apalagi sumpah serapah mereka ini sekarang sudah tidak terdengar lagi. Kemana mereka kalau nggak ketakutan, kalau nggak sembunyi, dan kita mesti waspada, suatu saat dia akan melancarkan hal-hal yang baru yang perlu kita cermati. Karena mereka ini sepertinya klan-klan Balawi ini orang yang tidak tahu malu, licik, gampang sekali menipu. Ya pokoknya untuk kepentingan kemuliaan mereka. Baru-baru ini ya sebenarnya nggak baru, sudah ya sekitar seminggu kalau nggak salah itu di Tegal ini ada sholawatan. Nah menjelang pemilu kemarin biasa kan, namanya calon-calon bupati, calon gubernur ini mengadakan acara safari kampanye dengan melibatkan ya unsur-unsur tertentu untuk meramaikan acara mereka. Dan di Tegal ini ada acara KPU kurang lebih seperti itu di sebuah lapangan yang dilakukan malam hari. Sekitar lapangan Tegal ini kalau malam kan memang ramai, ada sholawatan, enggak sholawatan, itu namanya kalau malam minggu ini memang selalu ramai untuk tempat nongkrong anak-anak muda.
Nah, pada malam itu ada sholawatan dari ya seorang Habib, seorang Habib yang dibon atau ya disewa untuk meramaikan acara itu. Tapi apakah acara itu sukses? Ya tentu saja sukses. Mau yang datang ini ramai atau enggak, yang penting bayaran. Kan begitu kalau namanya grup sholawatan. Tetapi yang menjadi sorotan dalam video berikut ini adalah rupanya sudah banyak anak-anak Nusantara, orang-orang kita ini tidak mendatangi lagi sholawatannya Habib, alias yang dilakukan oleh KPU, konon katanya itu di lapangan yang tertutup di Tegal sana, ini sepi. Bukan sepi seperti kuburan, tidak ada yang hadir, itu bukan seperti itu, tapi melihat dibanding kemarin-kemarin ini menyusut drastis, sehingga kita bisa lihat kalau dalam sholawatan itu tidak semeriah kemarin-kemarin. Pokoknya polemik nasab ini memang harus selalu digaungkan, karena bagaimanapun kita tidak boleh melupakan mereka ini terus bergerak dan akan seperti itu dengan berganti baju, dengan berganti taktik, dan suatu saat akan kembali eksis. Tapi untuk sekarang mereka lagi terbongkar kedoknya semua, alias ambruk, rungkat, di mana-mana sholawatan itu pengunjungnya sudah mulai berkurang. Sebelumnya di Surabaya juga ketika di Airlangga kalau nggak salah itu, padahal di situ ada sholawatannya Raja Sholawatan Habib Syekh, tapi nyatanya juga sudah susut pengunjungnya. Inilah sedikit dari video bagaimana sholawatan Habib yang konon katanya anaknya ratunya Habib dari Pekalongan ini mengadakan sholawat yang dibon oleh KPU, tapi pengunjungnya ya sepi drastis. Dan semoga ini akan terus berlanjut. Banyak anak-anak Nusantara yang sadar bahwa Habib Ba'alawi bukanlah cucu dari baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah video dari saudara kita, bukan Yaman. Ini masjid alun-alun kota Tegal, teman-teman. Ini alun-alun kota Tegal. Acaranya sepi. Acara apa, Drik? Acara KPU. Acara KPU. Oh. Acaranya sepi, dipimpin Habib Jindan, anaknya Lutfi. Karena lihat sana ditutup, kita coba ke belakang teman-teman ya. Nah, kalau ini parkiran alun-alun. Jadi alun-alun kalau jam-jam 8 jam segini ya rame. Jadi nggak perlu nggak ada acara Habib pun tetap rame ya teman-teman. Tapi berhubung ada acara jadi jalanan tadi ditutup. Kita coba lewat belakang teman-teman. Nah, kalian lihat sendiri acaranya sepi. Jangankan Habib Siddan, kalau yang mimpin ditutup, Drik. Kalau yang mimpin bapaknya juga tetap sepi teman-teman. Nah, ini jalanannya ditutup teman-teman. Balik maning, Drik. Balik maning, Drik. Jalan mikir maning. Iya. Jalanannya banyak ditutup teman-teman karena ini kan pusat kota ya, alun-alun. Ya. Kita film ya. Ya, kalian bisa lihat sendiri nih. Kalian bisa lihat sendiri, sepi teman-teman. Nah, lokasinya ini panggungnya ada di depan ini. Yuk, gas. Kita coba lihat dari depan teman-teman ya. Sekali lagi, acara KPU doa bersama yang dipimpin Habib Siddan, anaknya Habib Lutfi. Jangankan anaknya, yang memimpin Habib Lutfinya pun
pasti sepi karena memang masyarakat udah banyak yang sadar. Jadi acara-acara yang dipimpin Habib ya udah menurun drastis, berungkat teman-teman. Ini parkiran alun-alun. Ini parkiran alun-alun teman-teman. Jadi kalau jam 8 malam ini nggak ada acara apa-apapun, nggak ada acara apapun, tetap alun-alun. Kalau jam segini ramai teman-teman. Jadi ini ramai bukan karena ada acara Habib teman-teman ya. Nah ini parkiran. Nah kalau lokasi acaranya itu ada di depan teman, coba kita. Mana Hendrik? Repam lebu Hendrik, gimana? Nah itu panggungnya ada di depan teman-teman ya, banyak bendera berkibar, nggak tahu kayak konser teman-teman. Gimana? Coba kita ke depan panggung teman-teman ya, biar kita semua bisa ngeliat ramai apa enggak acaranya. Sepi teman-teman. Kanan Rick, mandi kanan Rick. Yes, up. Apa teman-teman, acaranya sepi. Nah itu masjid yang ada di kota Tegal teman-teman, di alun-alun, namanya Masjid Agung. Acaranya sepi teman-teman. Jadi kalau kita ngeliat motor parkiran itu udah kelihatan banget sepi. Ini motor-motor yang disewa-sewain, motor listrik teman-teman. Jadi Habib Zidan ini kalau kita lihat ya di media sosial itu diduga pernah menggunakan narkoboy jenis sabu-sabu karena nggak tidur teman-teman. Karena nggak tidur berhari-hari. Jadi kalau orang normal itu ya, orang yang normal nggak bisa tidur sama kurang tidur beda teman-teman ya. Karena aku pernah insomnia itu masih bisa tidur tapi susah, bisa tidur sejam 2 jam bangun lagi begitu terus teman-teman. Itu namanya susah tidur. Tapi kalau nggak tidur berhari-hari itu bukan insomnia teman-teman, diduga menggunakan narkoboy jenis sabu ya. Tapi bener apa enggaknya sih kita nggak tahu teman-teman ya. Cuma biasanya kalau orang yang nggak menggunakan, ya itu efek teman-teman ya, efek dari menggunakan narkoboy tersebut. Kalau orang yang normal gitu ya, susah tidur pun pasti bisa tidur walaupun sejam 2 jam. Beda sama orang yang nggak tidur. Oke lah teman-teman, jadi acara doa bersama yang diadakan oleh KPU Tegal, Kota Tegal ya, yang dipimpin oleh Habib Zidan. Acaranya sepi, sekali lagi sepi. Sabu Kurapayu teman-teman. Buat masyarakat dimanapun kalian berada, mudah-mudahan cepat sadar ya, kalau mau ngadain acara pengajian, acara apapun itu nggak usah undang Habib, karena semakin kesini acara yang dipimpin Habib makin sepi ya bro ya, bener bro ya. Ya ditinggal para pengikutnya, paling tinggal segelintir muhibin aja lah yang belum sadar. Oke teman-teman, terima kasih. Kontennya segini aja. Anggaplah ini video dokumentasi bahwa acara yang dipimpin Habib ini makin kesini makin sepi. Oke, ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.